paling lambat pun penghujung 2024 gagasan bola sepak Borneo akan wujud. Kita akan invite Kalimantan Timur, Kalimantan, dan ada dua lagi Kalimantan tu, saya tak ingat, Timur Barat ke Tenggara ke apa, saya tak ingat, tapi di Kalimantan itself ada 4. Baik, KL City mungkin terpaksa tutup kedai sekiranya isu tunggakan gaji pemain tidak menemui jalan notah. Perkara saya risau kalau benda ni berterusan, KL City ni dah tinggal kat orang. Cuplikan video tadi adalah masalah tunggakan gaji di klub Kuala Lumpur City, Malaysia. Kemudian, rencana tokoh sepak bola Sarawak untuk mengadakan kompetisi di wilayah Borneo dengan melibatkan klub dari Kalimantan, Indonesia. Jadi intinya, menggambarkan adanya persoalan yang serius pada Liga Sepak Bola Malaysia. Tunggakan gaji seperti itu juga terjadi di klub lain. Malaysia seperti kebingungan untuk mengembangkan liga sepak bolanya. Nah, kali ini kami akan mengajak penonton untuk berpikir lebih luas dalam melihat industri sepak bola di Malaysia maupun Indonesia. Dan hal ini mungkin justru kurang disadari oleh sebagian orang Indonesia. Kami melihat bahwa sepak bola merupakan industri. Seperti halnya budaya populer seperti musik, lagu, drama, dan film, liga sepak bola pun merupakan industri. Dan kita harus melihatnya dari sisi ini untuk melihat peningnya Malaysia saat ini. Walau sering disepelekan, bahkan dihina oleh kaum Melayu negeri kasino, Indonesia memiliki lebih banyak keuntungan karena mempunyai penduduk yang sangat besar. Bangsa Indonesia juga disatukan dengan bahasa yang sama. Adapun jumlah penduduk Malaysia jauh lebih kecil. Itu pun masih terbelah dalam berbagai kaum yang juga memiliki bahasa yang berbeda-beda. Itulah keadaan yang kurang menguntungkan bagi negeri kasino tersebut untuk mengembangkan industri mereka. Malaysia akan selamanya sulit untuk mengembangkan industri yang memerlukan pasar besar seperti industri musik dan perfilman, industri sepak bola, dan sebagainya. Sebab, pasar mereka amat kecil dan tidak akan mampu menandingi Indonesia. Hal itu sudah terbukti dalam industri musik dan hiburan, serta pertelevisian. Dalam industri ini, Indonesia telah jauh meninggalkan negeri kasino. Kini artis-artis Indonesia jauh lebih banyak, lebih terkenal, dan setiap saat selalu muncul artis baru. Lagu-lagu pop Indonesia juga jauh lebih berkembang pesat. Dan keadaan di Malaysia justru sebaliknya. Sebenarnya, kaum Melayu negeri kasino telah berusaha menghindari kenyataan pahit itu, tapi tidak berhasil. Di antaranya lewat slogan serumpan-serumpun. Jadi, slogan serumpan-serumpun dan konsep alam Melayu itu banyak sekali tujuannya bagi kaum Melayu negeri kasino. Mereka berusaha mencuri budaya Nusantara dan mengklaim bahasa Indonesia. Kaum Melayu palsu atau Melayu British itu pun mau dianggap sebagai bangsa besar dan hebat. Tapi sebenarnya mereka juga mengincar pasar Indonesia. Strategi itu tampak jelas ketika ekonomi Malaysia sedang bagus-bagusnya, sekitar 20 atau 30 tahun lalu. Saat itu Malaysia telah mengincar pasar Indonesia, tapi selalu tidak berhasil. Mereka mengincar pasar mobil, perbankan, siaran televisi, dan sebagainya. Tapi semuanya gagal total. Mobil Proton tidak laku di Indonesia. Pompa bensin Petronas juga gulung tikar. Televisi Astro pun kandas di Indonesia. Nah, setelah ekonomi Indonesia semakin bagus, dan Indonesia semakin kuat, maka semakin sulit pula Malaysia menembus pasar Indonesia. Dan belakangan ini, mereka ngomel-ngomel saat film mereka tak laku di Indonesia. Penyebab yang lain dari gagalnya semua upaya Malaysia itu adalah karena faktor bahasa. Kaum Melayu negeri kasino tidak berhasil mengklaim bahasa Indonesia atau gagal memelayukan bahasa Indonesia. Akibatnya,
bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia tetap merupakan bahasa yang berbeda. Budaya populer Indonesia dan Malaysia pun jadi berbeda, sehingga produk budaya populer Malaysia sulit diterima di Indonesia. Sama halnya dengan industri musik dan film, pada akhirnya industri sepak bola Indonesia pun akan mampu menyalip Malaysia. Hal itu karena faktor jumlah penduduk Indonesia yang jauh lebih besar. Industri sepak bola hanya bisa berkembang jika ada penonton. Dan yang paling utama adalah penonton di stadion. Indonesia jelas lebih unggul dibanding Malaysia, karena jumlah penduduknya jauh lebih banyak. Fakta bahwa Liga Indonesia bisa menjual tiket dengan harga yang lebih mahal dibanding Malaysia, hal ini merupakan tanda-tanda yang bagus dalam industri sepak bola. Faktor lain yang mendukung Liga Sepak Bola adalah siaran televisi dan sponsor. Dalam hal ini, Indonesia pun jauh lebih diuntungkan ketimbang Malaysia. Karena jumlah penonton televisi Indonesia lebih besar. Jadi menurut kami, tinggal menunggu waktu saja, Liga Indonesia akan berkembang lebih pesat lagi dan jauh melampaui Malaysia. Selanjutnya, mari kita simak lagi keadaan Liga Super Malaysia yang kini dalam keadaan terpuruk. Ada juga rencana aneh tokoh Borneo untuk membuat kompetisi sendiri di wilayah Kalimantan. Mungkin tujuannya juga untuk mengincar penonton dari Indonesia. Hal ini tentu akan sulit pula karena menyangkut aturan federasi sepak bola masing-masing negara. Kecuali kompetisi tersebut tidak terlalu resmi. Nah, berikut ini videonya. Baik, KL City mungkin terpaksa tutup kedai sekiranya isu tunggakan gaji pemain tidak menemui jalan notah. Perkara itu dinyatakan sendiri bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Khalid Samad yang menyifatkan sekiranya ia tidak ditangani, ia bakal memberi impak buruk kepada KL City. Beliau tidak menolak kemungkinan jika ia berlarutan, KL City bakal kehilangan satu persatu pemain tonggak utama kelab itu yang tidak tahan dengan situasi sedang melanda. Saya risau kalau benda ni berterusan, KL City ni dah tinggal kat orang. Kalau Jose, kalau Paulo Jose pun dah mula mengeluh, apatah lagi yang lain-lain. Semua tengah diam. Bersabar. Beliau berkata demikian sebagai respon kepada Josue yang baru-baru ini kembali bersuara mengenai masalah tunggakan gaji 7 bulan dialaminya. Paling lambat pun penghujung 2024, gagasan bola sepak Borneo akan wujud, insyaAllah. Tapi bila ada gagasan ni, at least pergerakan dia dalam Borneo je. Dan mungkin dalam masa akan datang, bila adanya gagasan Borneo, mungkin gagasan Borneo ni akan memilih pemain-pemain di kalangan ahli-ahli gagasan Borneo untuk mewakili Borneo main di Liga Super pula. Berkaitan dengan gagasan bola sepak Borneo, yang ni objektif utamanya adalah untuk salah satunya lah untuk mengurangkan kos. Sebab kita tahu bila Sabah dan Sarawak ni, bila dia berkunjung ke Semenanjung, kosnya sangat besar. Satu. Yang kedua, level Sabah Sarawak dengan Semenanjung, sebab kita tahu program pembangunan di Semenanjung dia aktif. Daripada peringkat bawah sampai ke atas semua ada. Tapi kita di Sarawak ni nak kata kita mundur sikit tak juga, tapi tu tadi kekangan kita punya geographical ni terlalu besar. Jadi FA Sarawak melalui Abang Zulkarnain yang telah mengeluar idea, ada empat FA yang terlibat, Kalimantan Barat, FA Sabah, FA Brunei dan Sarawak sendirilah. InsyaAllah kita akan invite Kalimantan Timur, Kalimantan dan ada dua lagi Kalimantan tu, saya tak ingat Timur Barat ke Tenggara ke apa, saya tak ingat. Tapi di Kalimantan itself ada 4. Labuan kita akan invite, Brunei dah ada, Sabah dah ada, yang semua yang dekat Borneo lah. Begitulah masalah sepak bola di Liga Malaysia.
Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.